Balik lagi di channel YouTube-nya Zain Permana. Jadi saya akan selalu bahas diri, relasi, dan hal-hal yang berbau psikologi. Nah, ini akan jadi pengantar dulu sebelum kita bahas imaji diri atau self-image ya. Saya akan bahas ngomongin dulu soal imaji atau imajinasi. Teman-teman, saya tuh paling seneng dan menurut saya tuh saya paling mudah dalam hal, nggak jago ya, mudah menurut saya, tapi belum tentu jago. Menurut saya tuh mudah banget untuk menemukan definisi dari satu istilah dan membedakannya dengan istilah lain. Jadi saya paling senang melakukan itu. Jadi saya senang banget meluruskan, mengkoreksi satu definisi dan membedakannya dengan definisi lain. Jadi saya tuh bisa banget ngebedain satu definisi sama definisi lain. Nah, sebelum bahas soal imaji diri, self-image, saya mau nganterin dulu atau mau ngebahas dulu tentang bedanya antara imajinasi, ya, ada beberapa istilah nih yang akan saya bahas. Bedanya antara imajinasi, ilusi, dan halusinasi. Saya pengen ngebedain 3 hal itu ya. Atau ada istilah lain nggak? Kalau ada istilah lain, tolong share di kolom komentar ya, barangkali ada istilah lain. Jadi saya mau share tentang beda dulu antara imajinasi, ilusi, dan juga halusinasi. Nah, 3 istilah ini istilah yang berbeda dan tidak bisa disamakan supaya nanti kebayang apa itu imaji diri, apa itu self-image. Jadi sebelum ke sana, saya mau ngajak teman-teman untuk paham dulu terkait istilah imajinasi ya. Sebelum ngomongin 3 hal itu, ada pengantarnya lagi. Sebelum ngomongin ke situ, saya mau ngejelasin dulu bahwa ini itu masuk banget di kajian soal psikologi sosial. Jadi ada cabang ilmu psikologi yang saya dalami banget, namanya psikologi sosial. Ya, atau di UGM itu nggak psikologi sosial namanya, sekarang spesifik namanya jadi relasi sosial. Nah, psikologi sosial itu cabang ilmu psikologi yang saya dalami banget di S2 itu. Dia bahas tentang kehadiran orang lain dalam bentuk nyata, imply, dan imagine itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Bukan cuma perilaku, bahkan sikap kita. Bukan cuma sikap, bahkan keyakinan kita. Jadinya kehadiran orang lain ini mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bersikap, bahkan berperilaku. Jadi kehadiran orang lain yang membuat kita berubah keyakinan, sikapnya, dan perilakunya, itu psikologi sosial namanya. Nah, perubahan ini mau kehadiran orang lainnya nyata, memang ada orang lainnya, ataupun imply, ataupun imagine. Nah, gitu ya. Ini saya akan coba masukkan dulu ke situ ya. Jadi ada namanya cabang ilmu namanya psikologi sosial yang bahasannya itu ketika kehadiran orang lain mempengaruhi pikiran, sikap, dan juga perilaku kita. Nah, kehadiran orang lain yang kayak gimana? Nah, kehadiran orang lain yang berpengaruh pada diri kita itu kehadiran orang lain yang nyata, memang ada orangnya, atau yang imply, nggak ada orangnya tapi memang ada. Nah, ini nanti saya jelasin. Yang ketiga adalah imagine. Nah, nanti setelah bahas 3 itu, saya akan bahas ilusi, halusinasi, imajinasi. Jadi, kehadiran orang lain yang nyata, yang kayak gimana yang berpengaruh ke kita? Contohnya gini, anggaplah saya malas pergi ke kampus. Saya mahasiswa, ngekos, saya malas pergi ke kampus. Terus, padahal ada kuliah jam 8, saya batal untuk pergi kuliah dan bilang ke diri sendiri, aku nggak mau kuliah, aku mau rebahan aja. Tapi, karena ada si mama itu datang ke kamar, terus bilang, woi, bukannya kamu itu ada kuliah, Zen, jam 8. Aduh, malas mah. Nggak boleh malas. Kuliah. Nah, adanya orang lain yang nyata, mamahnya ada, nyata. Dia merubah perilaku kita. Itu namanya kehadiran orang lain yang nyata. Beliau nyata, hadir. Nah, sekarang saya ngekos nih. Kalau tadi di rumah ya kasusnya. Sekarang saya ngekos. Males kuliah. Terus tiduran, rebahan. Terus dipikir-pikir, kalau saya nggak ke kampus dan nggak kuliah, kira-kira apa yang dikatakan mama? Kira-kira mama kecewa nggak ya? Mamanya nggak ada nih. Mamanya nggak ada, nggak nyuruh kita kuliah kayak yang tadi nyata. Itu namanya imply. Jadi kehadiran mama di dalam pikiran kita, yang imply, itu membuat kita berubah perilakunya. Tadinya nggak mau kuliah, tapi ingat mama di kampung, membuat kita, ini nggak bagus nih kalau kita nggak kuliah. Maka kita berubah perilakunya. Nah, mamahnya ini dalam keadaan imply.
Mamahnya ada, tapi nggak ada secara fisik dekat kita, tapi mengubah perilaku kita. Namanya imply. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, tanya aja nanti di kolom komentar. Jadi yang nyata beda sama yang imply. Yang nyata itu orangnya ada, berinteraksi langsung dan mengubah kita. Ngedorong kita untuk berubah. Itu nyata, real. Yang imply, orangnya nggak ada di dekat kita saat itu, saat kejadian, tapi memang dia ada. Ibu kita kan ada. Gitu. Nah, dia berpengaruh kita secara imply. Itu contoh imply. Yang ketiga adalah imagine. Nggak ada sama sekali. Orangnya nggak ada. Jadi imagine itu beda sama imply. Imagine itu sesuatu yang memang nggak ada, tapi kita adakan. Contohnya gini. Aku malas kuliah nih. Jam 8 pagi ini aku malas kuliah. Mending rebahan. Terus saya mikir. Kalau saya nggak pergi kuliah, maka peluang saya untuk jadi seorang guru besar itu kecil. Saya pengen jadi guru besar, saya pengen jadi profesor. Atau kalau saya nggak kuliah, saya nggak akan ketemu sama jodoh saya, entah siapa itu. Jodohnya belum ada, tapi bayangan akan ketemu jodoh ada. Jodohnya ada? Nggak ada, belum tentu ada. Bisa jadi pas keluar kamar dikit aja udah meninggal kan, bisa jadi kayak gitu. Tapi bayangan itu yang mendorong kita untuk bergerak, namanya imajinasi. Sesuatu yang nggak ada, yang kita buat untuk mendorong kita bergerak atau tergerak. Itu imajinasi namanya. Beda sama imply tadi, beda sama nyata. Sampai sini jelas ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kita akan mulai bedakan antara imajinasi, ilusi, dan halusinasi. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kalau nggak paham atau pusing ya, nggak apa-apa kan, tinggal live aja. Atau tinggal tanyakan di kolom komentar dan kita akan diskusi lebih lanjut. Atau pengen bahasan satu-satu istilah itu dibedah dalam dulu, baru kita bandingkan. Boleh ya. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Kita mau bedain sekarang antara imajinasi, ilusi, dengan halusinasi. Ya, kita bedain 3 istilah itu. Kalau teman-teman punya istilah lain yang ada si-nya belakangnya yang kira-kira satu framework, nanti kita akan bahas. Kalau tadi imajinasi itu ditempatkan sebagai sesuatu yang membuat kita bergerak, tapi dia belum ada, ya. Tadi bayangan akan someone special someday maybe yang belum tentu ada ya, si jodoh itu. Bayangan bahwa aku tuh kalau pengen jadi guru besar ya memang harus kuliah, nggak boleh malas gitu. Beda sama yang imply, yang mamahnya kebayang walaupun di kampung halaman. Beda sama yang real, yang nyata, yang mamahnya memang ada dan ngedorong kita, memang nyuruh kita buat kuliah. Nah, sekarang kita bandingin sama ilusi dan halusinasi. Saya mau bahas dulu yang pertama itu soal ilusi, illusion. Ilusi itu gini, bendanya ada, tapi kita salah lihat. Namanya ilusi. Makanya ada ilusionis. Orang-orang yang sengaja membuat kita dikaburkan pandangannya sehingga kita ngerasa bahwa itu tuh sesuatu yang terjadi, padahal nggak kayak gitu. Jadi seolah-olah A, padahal B. Itu namanya ilusi. Jadi pas malam-malam kita lagi jalan, ngelihat dari kejauhan, berasa ada orang yang berambut panjang yang ngedadahin kita. Kita kaget dan takut, kita kira itu sesosok hantu. Padahal bisa jadi itu pohon yang kebetulan tangannya melambai-lambai menyerupai manusia. Nah, itu namanya ilusi. Seolah-olah sesuatu, padahal bukan. Tapi bendanya ada, itu ilusi. Jadi pohonnya ada, melambai-lambainya iya, tapi kita pikir itu sesuatu yang lain. Bukan pohon yang melambai-lambai, tapi manusia. Itu namanya ilusi. Nah, ilusi ini dipakai sama magician ya, para pesulap ya. Kalau zaman dulu, zaman Rasul tuh dipakai sama tukang sihir ya, sahirun kadzab, ahli sihir yang kayak gitu. Nah, itu namanya ilusi. Kalau halusinasi beda. Halusinasi itu kita mengira ada sesuatu yang terjadi, kita mempersepsi ada sesuatu, tapi sebetulnya nggak ada. Itu namanya halusinasi. Jadi kita mengira bahwa kita melihat sesosok wanita sedang berjalan, padahal nggak ada. Gitu. Itu namanya halusinasi atau halu. Ya, disebutnya halu. Gitu. Atau ada istilah lain, delusi misalkan. Nah, delusi itu kalau dia udah mulai banyak dan berulang kebayang-bayang. Namanya delusi. Jadi waham. Dan seolah-olah itu benar. Jadi kalau halusinasi itu dia masih ragu apakah ini benar apa enggak. Itu namanya halusinasi ya. Ini kayaknya ada deh. Ini nyata banget. Tapi dia masih agak ragu. Itu halusinasi. Kalau delusi itu dia sampai yakin bahwa itu tuh memang ada gitu. Aku tuh ngeliat UFO itu ada. Gitu. Itu delusi. Jadi halusinasi yang berulang sampai dia yakin namanya delusi.
Oke, kalau imajinasi apa? Nah, kalau halusinasi itu karena kita salah melihat objek, karena ada kesalahan dalam pikir, yang kalau dia berulang jadi delusi, ada kemungkinan kita mengalami gangguan jiwa. Kalau delusi dan halusinasi. Imajinasi ini beda. Imajinasi ini memang kita membayangkan sesuatu yang kita ingin dia ada. Beda sama halusinasi, ngerasa ada, tapi kita nggak bisa kontrol. Kebayang nggak? Jadi bedanya halusinasi sama imajinasi adalah yang satu bisa dikontrol, yaitu imajinasi. Yang halusinasi nggak bisa kita kontrol. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, dan aku nggak bisa menghilangkan bayangan ini. Itu halusinasi. Kalau imajinasi, kita yang bikin. Nah, kalau halusinasi yang terus-menerus ada jadi delusi, kalau imajinasi yang terus-menerus kita adakan, kita bangun, kita buat, namanya obsesi. Gitu. Istilah-istilah ini kayak yang sama ya, padahal beda. Tapi mudah-mudahan dengan adanya segmen ini, kita bisa dulu ngebedain istilah-istilah itu, teman-teman. Ya, dengan saya sharing awal ngomongin itu, teman-teman mudah-mudahan bisa paham apa bedanya antara ilusi, halusinasi, dan juga imajinasi. Ya, nah kalau halusinasi itu kita nggak bisa kontrol dan objeknya tuh muncul pada kita secara tiba-tiba tidak sengaja, bukan kendali kita. Imajinasi itu bisa kita bangun, kita yang bikin imajinasi. Aku pengen nikah sama Raisa misalkan, itu imajinasi. Tapi itu kayak Raisa, itu ada Raisa. Kita nggak bisa ngontrol keberadaannya, itu halusinasi. Tapi kalau, kayaknya asik ya kalau bisa nikah sama Raisa, itu imajinasi. Nah, terus-terusan mikir pengen nikah sama Raisa, jadinya obsesi. Imajinasi berujung obsesi, kalau berulang-ulang dan diteruskan, dilanjutkan, halusinasi berujung delusi. Gitu. Kebayang? Kalau nggak kebayang, tanyakan aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman belum. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, klik tombol loncengnya supaya ada notifikasi ke teman-teman ketika saya sharing video baru. Thank you udah support channel YouTube ini yang bahas soal diri, relasi, dan hal-hal seputar psikologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.